Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Pertama-tama ini saya ada materi tentang desain ornamen flora dan fauna pada teknik ukir kriya kayu. Baik, ini adalah slide pertama. Kita masuk materi pengertian dari desain ukir. Desain ornamen flora dan fauna pada teknik ukir adalah proses merancang hiasan dari alam seperti tumbuhan dan hewan untuk diterapkan pada kayu. Desain ini bertujuan menciptakan karya yang estetis, harmonis, dan bermakna dengan memperhatikan garis, bentuk, irama, dan karakter kayu. Pembuatan desain dilakukan sebelum pengukiran agar komposisi, detail, proporsi setiap ornamen siap diterapkan dengan tepat. Dalam dunia kriya kayu, desain disusun sebelum proses pemindahan pola, pengukiran, atau finishing, agar pola hias yang dibuat memiliki komposisi yang seimbang, bentuk yang jelas, serta karakter visual yang sesuai konsep. Tahap ini berfungsi untuk mematangkan alur garis, menentukan detail ornamen, serta memastikan setiap elemen siap diterapkan pada bidang kayu secara estetis dan proporsional. Yang pertama ada tumbuhan. Ornamennya terinspirasi dari alam tumbuhan seperti bunga, daun, atau batang, serta sulur-suluran. Yang kedua ada hewan. Ornamen yang memiliki bentuk hewan, contohnya burung, ikan, serangga, atau binatang fantasi. Kalau yang hewan disebut fauna, kalau yang tumbuhan disebut flora. Dan yang ketiga ada desain. Angka awal sebelum proses pengukiran dimulai meliputi pemilihan motif, proporsi, komposisi, dan sketsa kerja. Dan keempat ada teknik ukir, cara menerapkan desain dengan alat ukir untuk menghasilkan ornamen yang rapi, presisi, dan aman. Selanjutnya ada contoh desain flora dan fauna. Ini slide pertama ada gambar motif flora. Flora ini ada sulur-suluran, daun, dan yang kedua ada fauna, digabungkan dengan flora dan fauna. Dan yang ketiga ada motif fauna dari burung elang, dan ini digabungkan dengan aksen motif flora ini. Ada sulur-suluran, daun, dan menyatu secara seimbang. Dan keempat ada motif flora. Ini sangat tipis, kayak bermain dengan sulur-suluran atau batang-batang. Selanjutnya ada penerapan pada kayu. Ini yang pertama, kita buat desainnya terlebih dahulu. Desainnya meliputi sketsa outline kosong. Lalu yang kedua bisa diarsir yang mana yang mau diukir dengan kedalaman yang lebih dalam agar volume terlihat konsep sesuai dengan yang ingin diinginkan. Dan selanjutnya ada penerapan pada kayu. Ini nanti tinggal diukir mengikuti pola, dan yang gelap yang diarsir ini yang agak dalam biar terstruktur kalau mau membuat desain ini. Dan selanjutnya ada fungsi kerja desain. Yang pertama ada pedoman visual dengan menjadi acuan utama dalam membentuk bentuk, arah garis, proporsi, dan alur ornamen sebelum dipindahkan ke media kayu. Itu harus ada pedoman visual, harus ada desain sebagai pedoman visual. Dan yang kedua menjaga keseimbangan dan komposisi. Desain membantu menyusun ornamen flora dan fauna agar harmonis, tidak bertabrakan, dan tetap enak dipandang pada bidang ukir.
Nah, ini adalah fungsi kerja desain, menjaga keseimbangan kerja dan komposisi. Dan yang ketiga ada memastikan kejelasan bentuk dan karakter. Jadi bentuk itu harus jelas. Dengan desain, bentuk daun, bunga, hewan lebih terstruktur sehingga ciri khas setiap objek tetap terbaca meskipun mengalami stilasi atau perubahan. Dan yang keempat, mengurangi kesalahan saat mengukir. Ini penting sekali. Dengan desain yang matang mencegah mengukir bekerja secara coba-coba sehingga pengerjaan lebih efisien, presisi, dan meminimalisir resiko kayu yang rusak. Dan kelima ada pengontrol atau mengontrol detail dan ritme hias. Desain memungkinkan pengaturan ketebalan garis, pengulangan motif, serta penempatan detail agar ukiran memiliki ritme yang indah dan tidak berlebihan. Dan yang keenam ada penguatan makna dan konsep estetika. Ini adalah nilai-nilai dari seni. Desain membantu menyampaikan pesan simbolik flora dan fauna, misalnya pada makna, kesuburan pada motif daun, atau ketangguhan pada motif hewan. Itu adalah berbagai atau keenam fungsi kerja desain. Dan selanjutnya ada prinsip desain ornamen. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Kesatuan berarti ornamen harus menyatu dengan bentuk secara harmonis. Setiap elemen saling mendukung agar tampilan karya terlihat utuh dan tidak terpisah dari desain utama. Yang kedua ada keseimbangan. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan menjaga agar ornamen tidak berat di satu sisi, dapat bersifat simetris atau asimetris. Yang penting tampak stabil dan enak dipandang. Dan yang ketiga ada ritme. Ritme tercipta dari pengulangan atau variasi motif yang teratur sehingga menimbulkan aliran visual yang hidup dan menarik perhatian mata. Dan yang ketiga ada ritme atau rhythm dalam bahasa Inggris. Ritme tercipta dari pengulangan atau variasi motif yang teratur sehingga menimbulkan aliran visual atau bentuk yang hidup dan menarik perhatian mata. Dan keempat ada proporsi atau proportion. Proporsi memastikan ukuran ornamen sesuai dengan skala produk. Ornamen harus seimbang agar tidak terlalu besar atau kecil dibanding bentuk utama dari sebuah produk. Dan kelima ada detail dan tekstur. Detail menunjukkan ketelitian pengerjaan, sedangkan tekstur memberikan kesan kedalaman atau nuansa alami, menjadikan ornamen lebih menarik secara visual maupun seutuhnya. Itu adalah berbagai atau kelima prinsip desain ornamen. Dan selanjutnya ada tahapan pembuatan desain. Yang pertama ada observasi alam. Observasi alam itu kalian bisa amati bentuk tumbuhan atau hewan di sekitar sebagai inspirasi kalian, dan catat bentuk, proporsi, dan tekstur yang unik dari objek yang kalian observasi atau catat. Yang kedua ada sketsa awal di kertas. Bisa menggunakan pensil untuk menggambar motif kasar, tentukan komposisi, arahan ornamen, dan ukuran relatif terhadap produk. Dan yang ketiga ada perbaikan detail, seperti tambahan detail seperti garis, daun, urat bunga, bulu hewan, dan pastikan proporsi dan keseimbangan visual sudah tepat. Dan keempat ada transfer ke kayu. Sketsa dapat dipindahkan ke permukaan kayu dengan pensil tipis atau kertas transfer, dan pastikan garis tetap jelas sebagai panduan ukir. Yang kelima ada finalisasi desain. Sketsa akhir harus rapi, jelas, dan proporsional. Semua elemen harus mudah diikuti dalam proses pengukiran. Setelah tahap-tahap pembuatan desain. Dan selanjutnya ada alat dan bahan untuk membuat desain. Alat bahan
Yang pertama ada pensil untuk alat penghapus, penggaris, pensil warna atau tinta hitam untuk detail. Dan yang kedua ada media, kertas sketsa atau langsung di permukaan kayu bisa untuk desain langsung. Dan ketiga ada referensi, foto atau benda asli flora dan fauna untuk acuan bentuk dan detail. Oke, itu adalah materi dari desain ornamen flora dan fauna pada teknik ukir kriya kayu. Materi ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian paham ya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.